Makasih Dokter Ardi. Mungkin ada waktu sedikit lagi nih Dokter Jaya. Ada teman-teman yang lain yang mau memberikan saran atau masukan, silakan. Silakan teman-teman yang lain. Ini dari Forensik Bayangkara. Dokter Mega. Dokter Mega ini. Silakan Megawati Wijaya, silakan. Ya, di tab aja lah dok, lagi tugas. Oh, lagi tugas. Iya. Bentar, saya bacain aja. Iya. Nggak, ini ada tambahan satu dok. Silakan. Dok, ada tambahan satu dulu dok. Ya, ini saya waktu tugas dulu. Waktu dulu saya tugas di RSUD. Nah, waktu itu kan di UGD. Jadi kebetulan kan itu daerah apa lewat apa yang untuk kecelakaan. Jadi saya bikin visum kan. Setelah bikin visum dan ada juga yang ibu tiri bunuh anak tirinya yang masih kecil. Akhirnya sampai meninggalkan. Nah, saya bikin visum juga. Suatu waktu dan setelah 5 tahun setelah beberapa lama saya dipanggil jadi saksi ahli. Nah, saya kan bingung waktu itu kan. Gimana ya udah saya datang aja, saya hadir kan. Setelah hadir kan ditanya sama hakimnya itu apa mau nguji kita kali, dia tanya ini bagaimana, ini mau dihukum ringan apa berat. Saya bilang Pak Hakim, saya bukan menentukan itu, saya kan menentukan kelainan yang saya temukan, saya bilang gitu ya. Jadi saya memberikan hasil visum saya. Nah, bagaimana kalau seperti itu dok, boleh nggak? Akhirnya hakimnya bilang, wah ini bu dokternya pintar, nggak mau jawab, kata gitu. Cuma jawab kelainan doang. Iya. Terima kasih. Ya dokter, ini kolonel ya sekarang ya udah Megawati Wijaya. Dokter Jaya ini ada tambahan juga dari Dokter Mega di chat. Sekalian saya gabungkan. Dok tanya apakah setiap rumah sakit tingkat 2 dan 3 harus ada dokter forensiknya. Bagaimana jika di rumah sakit tersebut tidak ada dokter forensiknya? Mohon sarannya dok. Dan ada lagi dari Dokter Megawati juga, tanya bolehkah dokter umum ikut di pengurusan perhimpunan dokter forensik dok? Mohon sarannya dok. Silakan Dokter Jaya. Oke, ini kasusnya menarik ya. Gini, memang tugas kenapa gini loh. Kalau seorang hakim atau pokoknya orang sarjana hukum lah, hakim, jaksa, pengacara, dia itu kalau ada satu kasus dia harus memanggil ahli. Karena udah ada di dalam KUHP pasal 120. Jadi mereka punya hak untuk manggil ahli. Misalnya contoh, kalau ada jembatan runtuh, itu kan dia nggak ngerti itu jembatan runtuh tuh gara-gara semennya dicolong apa enggak gitu kan. Bisa aja kan semennya dikurangi dia runtuh. Ya berarti insinyurnya yang salah, betul nggak? Tapi kalau itu enggak, misalnya dia runtuh, ya mungkin mestinya baru dibuka jalannya, itu sudah dibuka lebih awal kan, berarti yang buka jalan yang salah. Nah, dia harus panggil orang ahli. Nah, ahlinya manusia itu adalah dokter. Makanya dokter dipanggil. Tapi dokter itu aturannya, ahli itu hanya boleh ngomong sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan dokter ada soal luka, soal penyakit, soal mati. Jadi kalau jawab itu aja. Kita mau dihukum berapa mah itu terserah hakimnya. Karena itu bukan itu kita. Jadi gampang, betul Dokter Mega, betul seperti itu. Nah, kemudian di rumah sakit gimana? Sebenarnya gini, kenapa kok banyak rumah sakit nggak ada spesialis forensik? Karena dokter-dokter itu kebanyakan dokter umum itu tidak mau sekolah forensik. Dia lebih suka sekolah jadi spesialis anak, spesialis paru, spesialis penyakit dalam. Jadi sepi peminat, makanya sampai sekarang untuk 270 juta di Indonesia, dokter forensik tuh sekitar 200-an sekarang dok. Nah 200-an tuh kalau dibagi 210 berarti satu dibanding sekian puluh juta dok. Dikit sekali ya dok. Sedikit. Nah kenapa sedikit? Karena mereka melihat bahwa dokter forensik itu tidak menjanjikan secara ekonomi dok. Terus terang itu satu. Yang kedua ya ketakutan terhadap mayat dok. Tapi sebenarnya kalau mayat ada mayat pun, kalau misalnya kayak di Jepang dok, itu yang namanya gaji dokter forensik itu 60 juta dok. Sama dengan dokter spesialis lain. Makanya di sana spesialis forensik itu ya dia bergengsi juga dok. Itu. Tapi gini, ya yang menjawab ke pertanyaan tadi, kalau rumah sakit tipe A, pokoknya tipe-tipe yang A atau B lah yang tinggi, saya menganjurkan walaupun di strip
boleh ada dokter forensik strip, tidak gitu ya. Ada atau tidak dokter forensik boleh. Kalau ada itu lebih bagus. Karena kenapa? Rumah sakit sebenarnya memerlukan, itu satu. Kalau nggak ada, kita bisa pakai, ini yang saya menghimbau teman-teman dokter forensik, bukalah konsultasi secara online. Seperti kayak Halodoc gitu loh. Tapi khusus pertanyaan yang menyangkut forensik, dokter dan hukum. Telemedicine ya. Telemedicine. Itu make money loh. Serius saya, tapi mesti diseriusin. Apapun harus diseriusin. Betul. Kalau bikin kayak Halodoc, tapi ya mungkin dari ID bisa menginisiasi itu, karena dokter itu bermasalah dengan hukum, Dok. Dokter nggak ngerti hukum. Dan dokter takut hukum. Nah, dokter-dokter yang sejenis hukum kan banyak, Dok. Iya. Kenapa kita nggak bikin gitu loh? Kita bisa bikin itu. Jadi artinya walaupun nggak ada dokter forensik, tapi bisa konsultasi anytime tentang forensik, tentang hukum kesehatan gitu loh. Seperti itu. Nah, satu lagi itu Dok yang tadi. Satu lagi, kalau apakah dokter umum boleh? Iya sebenarnya sih ya boleh-boleh aja sih. Nggak ada larangan untuk itu, karena yang namanya di PDFI itu ya walaupun dokter forensik, tapi kalau ada dokter umum yang mau bantu situ ya kami pasti, saya yakin itu ketua PDFI-nya sih oke-oke aja. Karena apa mungkin dengan cara seperti itu, kan kata orang bilang gini, kalau kita bergaul sama bebek, kita jadi bebek. Tapi kalau bergaul dengan elang jadi elang, Dok. Betul nggak, Dok? Betul. Kita dibawa terbang. Nah, kalau dokter umum tuh kerja barangkali dia bergaul sama dokter forensik, ujung-ujungnya nanti otaknya juga beda, Dok. Setengah forensik, Dok. Gitu, Dok. Betul. Itu filosofis ya. Oke. Nah, ini izin Komandan. Oh iya, silakan. Mohon izin Dokter Teja. Dokter Teja, silakan. Mohon izin Dok, bertanya Dok. Mangga, Dokter Teja ya, ini silakan Dok. Dok izin, ini ada kasus di wilayah Dok. Jadi ada dokter umum periksa visum. Itu kejadiannya 2 tahun yang lalu. Nah pada saat setengah bulan itu baru korbannya melaporkan ke pihak kepolisian Dok. Nah, terus dokter umum yang ada di wilayah itu dia dimintai visum kembali sama ke pihak kepolisian. Dia penganiayaan, Dok. Cuma lukanya sudah tidak ada, tapi dilihat dari rekam medis itu ada catatannya, Dok. Mohon izin. Nah, dokternya waktu itu dipanggil saksi ahli, bingung dia, Dok. Untuk mengeluarkan visumnya. Boleh tidak Dok visum itu dikeluarkan walaupun bukan dokter dia melihat dari rekam medis, karena dokternya yang pertama kali visum itu dia sudah keluar dari rumah sakit tersebut, Dok. Mohon izin. Oke. Ini pertanyaan yang bagusnya karena hampir semua barangkali orang di UGD itu sering ngalamin gini, karena dia lapornya itu mungkin di awal waktu habis dianiaya pikir udah nggak apa-apa lah kita damai aja, tapi kemudian berulang atau gimana gitu loh. Nah ini kemudian baru lapor belakangan. Nah memang ada 2, kalau di forensik klinik tuh dia bisa datang ke polisi dulu baru ke dokter minta visum, atau dia ke dokter dulu. Kalau dia dibacok nggak mungkin ke polisi dulu, dia ke dokter dulu. Nah habis itu mungkin dilapori mungkin enggak. Nah pada prinsipnya sebenarnya gini, yang pertama visum bisa dibuat berdasarkan rekam medis asal di dalam surat permintaan visum jelas tertulis mohon dibuatkan visum eripertum berdasarkan berdasarkan pemeriksaan tanggal sekian. Itu kita bisa bikin. Karena itu perintah pengadilan sesuai dengan KUHAP. Nah, cuman begini, makanya saya kalau di tempat yang saya biasa jadi pegang rumah sakit, saya akan ajarin dokter umumnya bahwa kalau di anamnesis dia bilang dia dipukuli, di apa, kita harus menganggap seolah-olah itu adalah kasus forensik. Jadi dicatatnya lebih lengkap. Karena kan kalau dokter umum kan bilang luka fulus ekskoriasi nggak bakal ada ukurannya, Dok. Ditulis secara lebih lengkap, difoto. Nah, jadi kalau nanti next time itu kapan waktu ada permintaan visum, kita bisa membuat visum dengan lengkap. Gitu. Jadi dari awal itu disebut sebagai kasus forensik. Ya, dalam tanda petik. Nah, itu begitu. Jadi pencatatan lengkap, tapi artinya pembuatan visum berdasarkan rekam medis boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau dokternya udah nggak ada? Saya dulu pernah kejadian, Dok. Saya kan otopsi kan banyak loh di RSCM tuh. Gila, Dok, waktu saya PPDS, Dok. Tahun 86 sampai 90.
Satu hari itu otopsinya 10, Dok. PPDS-nya cuma 3. Kebagian 3, Dok. Belenger, Dok. Iya, Udah iya, gitu kan dokter tahu, dan kok itu ada yang busuk segala macam. Itu benar-benar belenger. Saya pernah, Dok, otopsi 10, Dok, dalam satu malam, Dok. Sendirian, Dok. Nah, saya cuma ngomong, kalau kayak begituan terus udah gitu saya ke Jepang, Dok. Kebayang nggak, Dok? Saya ke Jepang, kemudian kan kasusnya diminta sama polisi segala macam. Jadi yang bikin visum siapa? Lihat nggak di surat permintaan visum? Selalu ditujukan pada direktur. Betul nggak? Iya. Rumah sakit. Direktur kemudian memberikan clinical assignment pada si dokter. Iya. Jadi dokter ini bekerja atas nama direktur. Jadi ya, kalau dia ada institusi forensiknya, itu adalah kewajiban institusi forensiknya, kepala instalasinya, itu yang akan membuatkan visumnya berdasarkan rekaman tadi. Dan kalau ke pengadilan dia mewakili, Dok. Jadi dia tanda tangan boleh bikin visum, boleh tanda tangan atas nama dokter yang memeriksa, tapi dia atas nama. Jadi, ya. Sudah sebentar. Gitu, Dok. Iya. Jadi itu memang ke atas. Jadi kalau ada instalasi, kalau enggak ya direktur. Makanya kalau jawaban visum juga, visumnya itu kan surat pengantaran dari direktur karena ditujukannya ke direktur gitu. Jadi mohon izin, Dok, kalau dipanggil saksi ahli boleh dia menyampaikan pendapatnya sesuai dengan isi dari rekam medis itu, Dok. Mohon izin, Dok. Boleh. Yang waktu saya ke Jepang ada berapa kali itu kasusnya terpaksa ke pengadilan, ya Prof. Budi sebagai kepala departemen dia datang dan dia bersaksi. Boleh. Tapi tetap aja kalau yang ditulis itu yang periksa tetap saya, dia namanya saya, dia tanda tangan atas nama. Dia bisa atas nama karena dia adalah kepala saya. Ya. Boleh. Ya. Nah, ini terus satu lagi, Dok, mohon izin, Dok. Silakan. Ya. Ini ada teman saya tanya, Dok, dari wilayah terpencil katanya. Dia dokter umum di puskesmas. Kebetulan ada orang Batak, Dok, mau diterbangkan ke wilayah Jawa kalau nggak salah. Nah, waktu itu butuh sertifikat, Dok. Nah, waktu sertifikat dan harus di-embalming. Kebingungan dokternya, Dok, karena dia tidak ada kewenangan untuk embalming. Nah, dia nyari-nyari dasar. Nyari-nyari dasar itu dia nggak ketemu, Dok. Mohon izin, Dok. Apakah boleh dilakukan sama dokter umum, Dok? Mohon izin. Terima kasih. Nah, begini. Saya cuma ngomong gini. Itulah enaknya di Indonesia, Dok. Karena di Indonesia namanya dokter umum ada dokter umumnya. Iya. Kalau di daerah tidak ada dokter THT, dokter umumnya itu dokter THT. Kalau kaki patah dia jadi ortopedi, namanya ortopedikoid. Nah, kalau nggak ada opjin dia boleh melahirkan bayi, mana nggak ada. Lah kalau yang gitu-gitu boleh, forensik juga boleh. Makanya kalau di Indonesia dalam sistem pendidikan kita, dokter umum pun harus lulus forensik. Nggak mungkin dia jadi dokter umum nggak belajar forensik. Iya, betul. Ya itu dokter umum, kalau di luar negeri nggak bisa begitu, Dok. Semua itu orang kalau dia mau kerja yang umum gitu jadi dokter yang namanya dokter family physician, keluarga ya. Keluarga kan yang sekarang itu. Nah kayak gitu. Kan di Indonesia boleh. Siapa yang ngelarang? Orang teman saya tuh operasi tumor segala macam itu di daerah. Ya kadang nggak ada dokter spesialis ya kerjain boleh. Iya. Itu secara hukum itu kalau ditanya melanggar kewenangan enggak. Itu kalau dalam hukum pidana itu namanya daya paksa, Dok. Daya paksa. Misalnya saya bukan dokter obgyn, ada orang yang udah abortus, Dok, udah abortus iminen, udah nggak bisa ditolong lagi, udah presiok. Saya lakukan aborsi. Saya bukan dokter obgyn, boleh. Kalau mau dihukum pakai pasal aborsi, saya bilang pasal 48, overmah. Atau pasal ya, daya paksa itu. Notwear. Ya udah, itu ada pembebasan. Jadi nggak ada alasan. Jadi, nah sekarang kalau sertifikat ya kerjain aja sebisa-bisanya. Tapi sekarang kembali lagi dengan telemedicine. Kan dokter bisa konsultasi waktu otopsi sama dokter Yudi misalnya dengan pakai video call, betul video call misalnya. Kan bisa ditunjukkan, bisa aja, Dok. Itu teknologi bisa dipakai. Kan udah undang ITE membolehkan. Nah, soal embalming juga sama, Dok. Itu sebenarnya kewenangan forensik, tapi kalau di daerah boleh aja, Dok. Terus gimana? Saya nggak punya mesin formalin. Gampang. Dokter buka aja venaseksi, terus kemudian
gantungan botol infus diisi sama formalin. Itu dengan gravitasi dia masuk sendiri, Dok. Lewat arteri atau vena. Ya boleh. Daripada karena gini, itu menyangkut undang-undang penerbangan, Dok. Penerbangan tuh harus menjamin bahwa mayat yang dibawa dalam penerbangan itu adalah tidak mencemari kargo, Dok. Karena kalau di pesawat itu masuk mayat dulu, terus kemudian barang-barang kita, Dok, koper-koper kita. Kebayang nggak kalau mayatnya nggak diformalin, Dok? Itu nanti dia bawa keluar, cairan keluar. Dan kalau sampai terkontaminasi gitu, Dok, baunya, segala macam cairan, itu pesawat bisa di grounded 2 minggu, Dok. Nggak boleh terbang, Dok, bisa desinfektan, Dok. Nah, itu aturan. Makanya kalau mau terbang, ya memang harus ada embalming certificate. Embalming certificate dikeluarkan setelah dilakukan embalming. Nah, kalau nggak ngerti cara embalming, ya konsultasi sama Dokter Yudi, kan begitu, Dok. Ya, bagus. Ini ada Dokter Mega lagi nih, mau udah raise hand, Dokter Mega. Makasih, Dok. Ya, makasih ya. Ya. Dokter Mega. Dok, izin tambahan dari pertanyaan tadi. Yang tadi dokter info kan menjawab yang tadi itu bisa untuk digantikan kalau orangnya udah keluar. Kalau saya tidak bisa, Dok, kemarin waktu itu saya kan pendidikan. Ternyata harus tunggu saya. Jadi akhirnya saya izin dari pendidikan, Dok. Apa benar, Dok? Karena di pengadilan itu dia nggak mau, harus yang bikin visum. Itu yang pertama ya. Ya, terus? Ya, Dokter Mega. Agak putus-putus, Dokter Mega. Kalau udah keluar bisa Ya, mungkin Dokter Jaya. Nah, ini tadi saya ngomong begini, Dok. Ini kalau yang tadi kan untuk permintaan visum. Gimana, Dok? Satu lagi, Dok, yang kedua, Dok. Ya, silakan, Dokter Mega. Yang kedua ini kan permintaan, kalau di teori kan permintaan visum kan ada batas pangkat polisi yang terendah yang boleh minta. Nah, kalau dia kan tadi kita udah periksa dulu, kata dokter tadi boleh periksa dulu kalau udah itu. Nah, kalau dia udah periksa dulu tapi permintaannya nggak langsung hari itu juga, tapi udah beberapa bulan kemudian, apa masih berlaku, Dok? Nah, itu yang pertama tuh ya. Dia nggak mau digantikan. Ya itu saya juga kagak ngerti ya, orang-orang hukum itu orang yang paling susah berubah loh mereka. Sampai sekarang juga misalnya soal sidang aja ya. Mereka masih ngotot sidang tuh offline. Walaupun ada beberapa yang mau online tapi nggak mau. Lah itu sih sebenarnya yang tadi saya omong bisa digantikan itu karena pada waktu itu masih offline. Kalau sekarang saya yakin dengan metode kita bisa pakai webinar begini atau video call, itu bisa dilakukan manapun. Saya kemarin baru aja ini, Dok. Ada satu kasus KDRT, kasusnya di Bengkulu. Dijadiin saksi ahli, satu ahli saya, satunya ahlinya dari UGM, Profesor Hukum Pidana. Waktu itu kita dipaksa mesti datang ke Bengkulu, Dok. Saya bilang ke Bengkulu, mulut saya dicocok-cocok gitu, terus kemudian di PCR segala macam, belum jalannya, wah segala macam. Saya bilang udah gitu, kalau kena COVID lagi gimana, Dok? Saya bilang nggak mau, saya bilang pilih saya. Kalau masih mau sama saya online, ya bilang. Prof itu juga sama, online. Akhirnya terpaksa online. Maksudnya saya, kalau misalnya dia ngotot seperti itu, ya orang ngotot nggak usah dilawan, Dok. Ya ikutin aja. Mau itu oke, tapi saya minta online. Enak juga kan, Dok, online tapi bayarannya sama, kan sama. Siap, Dok. Ya, ini Dokter Jaya udah 1 jam lebih nih ya. Ini memang satu lagi, Dok, yang tadi silakan. Kalau dia telat gitu nggak masalah. Jadi kalau kita udah periksa baru minta kemudian, tapi minta tolong penyidiknya tulis di dalam permintaan visumnya bahwa mohon dibuatkan visum berdasarkan pemeriksaan tanggal sekian gitu loh. Supaya jelas gitu, kita nggak menyalahi. Karena kalau nggak pakai tulisan gitu, yang kita tulis adalah pemeriksaan hasil terakhir, Dok. Setelah itu kan berarti nggak ada lukanya lagi. Ada kunci tanggalnya ya, Dokter. Iya. Baik. Ya suruh rubah aja. Oke, thank you. Iya. Nah ini ada saran, makasih Dokter Mega. Ada saran dari Dokter Yudi juga ya, memang ini tugas daripada Persatuan Forensik untuk mengajarkan di setiap rumah sakit tentang bagaimana medico legal yang ya lebih advance ya sedikit ya, Dok, tetapi mungkin nanti kita bersama IDI akan
melakukan atau perhatian yang lebih besar untuk ini ya. Mungkin ada teman-teman lagi nih, mungkin udah hampir jam 12 lebih, janji saya cuma 1 jam. Tapi kalau ini memang menarik Dok, mungkin lain kali kita bisa ulang lagi ya Dok. Ada satu kesempatan lagi teman-teman? Mungkin. Oh ya, oke. Iya, sudah. Ini udah hampir 1 jam lebih. Dokter Jaya juga. Saya mungkin sedikit. Oh, silakan. Siapa dari mana? Saya Dokter Ali. Dokter Ali, mangga. Ketua ID ini, silakan. Di cabang. Menarik sekali, Dokter Atmaja. Begini Dok, terakhir ini saya mengikuti forensik yang sisi hipnosis ya. Jadi hipnoforensis. Ya. Ini cukup menarik Dok. Ternyata banyak membantu dalam kasus-kasus besar, terutama di kita ya, kasus-kasus besar misalnya yang tadi tentang keracunan, pengakuan untuk saksi atau terdakwa, kita bisa mengarahkan secara hipnoforensik bagaimana untuk mengungkap kebenaran dalam suatu visum misalnya. Nanti ini sangat menarik, dan tapi ternyata meskipun besar ini kita hanya selama ini dijadikan sebagai tenaga untuk membantu penyidikan. Padahal di Eropa, di Amerika, hipnoforensik bisa sebagai alat bukti yang sah, Prof. Ya. Jadi mudah-mudahan harapan saya hipnoforensik bisa dijadikan bagian dari kedokteran forensik sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Betul Dok, saya setuju sekali Dok. Sebenarnya makanya di organisasi itu namanya kalau International Association of Forensic Science, itu masuk forensik, masuknya kedokteran forensik, masuk itu ada psikologi, ada psikiatri, kemudian antropologi, apa segala macam. Itu termasuk ada yang namanya forensik bahasa Dok, forensik bahasa, forensik akuntan. Jadi itu adalah satu organisasi besar. Di Indonesia juga kita punya organisasinya Dok. Cuman memang ahlinya atau yang mendalaminya nggak banyak. Nah saya dengan omongan dokter itu saya teringat dengan disertasinya Prof. AP, Agus Purwadianto. Beliau itu adalah jadi salah satunya tentang kasus perkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei, Dok. Dia mendalilkan bahwa karena kerusuhan Mei, itu pada waktu itu orang semua takut semua, Dok. Nunggu sampai Soehartonya stop. Begitu Soeharto stop, itu kan kemudian kalau misalnya udah lama, terus kemudian baru kasusnya mulai terungkap, oh ini anak lu korban perkosaan tahun 98, padahal anaknya udah umur 20 mungkin, Dok. Atau 17 tahun. Bagaimana caranya? Nah, itu disertasinya Prof. AP itu kayak gituan. Pada waktu dia mendalilkan bahwa sebenarnya itu bisa diungkap itu dengan cara, karena kalau dari fisik udah nggak ada, Dok. Kalau dia melahirkan anak itu jadi bukti. Tapi kalau nggak ada anak gimana? Nah, kalau menurut saya mungkin, Dok, mungkin hipnosis forensik itu bisa dipakai di situ, Dok. Karena dia bisa menggali memori-memori yang terdalam. Tapi apakah itu bisa diterima apa pengadilan, itu lain urusan, Dok. Sama aja seperti DNA. Di awal DNA itu tidak diterima di pengadilan, Dok. Baru tahun 90 dia ditemukan tahun 85, tahun 88 itu baru diterima di Amerika. Tahun 90 baru diterima di Hong Kong. Kenapa? Mereka berkeberatan. Lo apaan itu? Yang diperiksa DNA kan pakai PCR, Dok. Itu kan fotokopi, Dok. Kalau dihukum kan itu fotokopi nggak bisa dipakai, Dok. Betul nggak, Dok? Terus bukti asli. Bukti asli. Nah, tapi akhirnya bisa diyakinkan oleh ahli-ahli bahwa fotokopinya ini sama persis. Nggak mungkin mesin PCR tuh DNA-nya tuh nggak sama. Karena harus difotokopi. Kenapa? Karena sampel yang kesisa itu sedikit banget. Harus diperbanyak. 2/30, 2/40, segala macam. Itu yang kita kenal sebagai nilai CT, Dok. Kalau di itu. Nilai CT berarti diperbanyak 20. 2/20 kali, 20/30, kayak gitu. Jadi soal penerimaan itu lain cerita lagi, Dok. Itu tapi ya saya setuju kalau ada orang yang memang berminat itu ya bisa. Tapi nanti ya mesti kalau setiap bidang itu biasanya nanti mereka punya kelompok ahli dan mereka punya jurnal-jurnal sendiri lah segala macam gitu. Nah itu perlu perjuangan sampai diterima di Indonesia sendiri, Dok ya. DNA sendiri baru diterima itu tahun 97, Dok. Karena 95 saya jadi dokter DNA, ada berapa kasus tahun 97 itu kasus pertama masuk, habis itu diterima terus, Dok. Jurisprudensinya diterima sebagai bukti.
Gitu loh, Dok. Wah, ini menarik ini, Dokter Jaya ini. Cuman memang nanti mungkin kita akan bikin lebih luas lagi ya. Karena ini janji saya cuma 1 jam. Ini udah hampir 2 jam nih. Mungkin Dokter Jaya mau ada kegiatan lain, Dokter Ali ya. Boleh baulah Mas. Halo, ada lagi? Mungkin kita cukupkan dulu ya, teman-teman. Ya, aku harus join. Kita cukupkan dulu ya. Oh iya ya, mungkin ada satu kali nih Bu Reni Sumino udah buka suara. Silakan deh, Dokter Jaya gimana? Boleh, oke. Ya ya, Bu Reni silakan, silakan. Dibuka dulu Bu, mute. Bu Reni ya, Reni Sumino ini. Ini dari mana ini? Silakan. Akunnya Reni Sumino, silakan. Ini di rumah sakit kayaknya nih, nampaknya ini. Oh, nggak jadi ya. Baik, mungkin kita cukupkan ke depan. Mungkin ada yang lebih seru lagi ngobrol bareng dengan Dokter Jaya. Terima kasih Dokter, ilmunya yang sangat bermanfaat. Ayo Ren. Ini jadikah Dokter Reni Sumino? Oke, mungkin masih di kedepannya lain lagi kita sambung ya. Baik Dok, sangat berguna ini praktisi buat rumah sakit. Nanti kita akan lebih melibatkan praktisi rumah sakit bahwa pentingnya forensik mediko-legal, ya, di mana ketika mengalami kasus kadangkala pembiayaan rumah sakit itu jauh lebih besar Dok, karena ketidakmengertian. Tadi sudah diterangkan contoh-contohnya oleh Dokter Jaya, malah lebih menghemat sebetulnya. Mungkin waktu yang hanya rencana 1 jam ini molor menjadi hampir 2 jam, tidak akan pernah cukup karena ini masalah ini kita aktual. Nanti Dokter Ali mohon bantuan lebih luas lagi, kita berkah ditemani oleh Dokter Jaya yang udah hampir mendekati 40 tahun ya Dok, berkiprah. 45 tahun Dok. Oh ya, apalagi. Iya. Nah, ini berkiprah di forensik yang tadinya notabene masih semua dokter takut, tapi sekarang mungkin dengan adanya masa depan forensik itu ternyata jauh lebih luas. Ada juga mungkin membuka mayat itu dengan virtual ya Dok. Let's Talk-nya Dokter Jaya itu bisa disaksikan juga. Dan kedepannya kita akan membangkitkan teman-teman ini berperan. Ternyata peranan mediko-legal itu sangat penting bagi praktisi, owner rumah sakit, dan itu mudah-mudahan dengan begini Dok, nanti kita pikir lebih singkat lagi, pentingnya di rumah sakit sebagai forensik mediko-legal itu sangat penting sekali ternyata Dok. Baik, Kang Hadi Conscience Channel ini bisa disaksikan nanti di channel YouTube. Nanti rekamannya mungkin selebihnya Dokter Jaya dan dokter-dokter lainnya bisa bersumbangsi di pendidikan informal begini, tetapi lebih penting juga. Nah, ini kan di luar daripada bangku kuliah ya. Baik Dokter Jaya dan mungkin teman-teman yang telah menyumbangkan pikirannya, saya sangat mengucapkan terima kasih. Dan mungkin sebelum saya tutup, saya akan foto dulu nih ya. Bisa buka gambarnya, silakan. Ada yang ini, silakan Dokter Yudi juga. Terima kasih Dokter Ali ya. Ada Dokter Lili juga di sini. Banyak ini teman-teman saya ini, semuanya teman ya. Sebentar saya foto. Dokter Ida Bagus juga tadi ya. Sebentar. Ada Dokter Suherman Setiawan nih, senior saya juga ini. Dokter Suherman, apa kabar ya? Lagi sibuk nih. Mungkin bisa buka. Oke ya. Satu lagi. Oke, baik. Dokter Jaya, saya
pribadi, mungkin teman-teman yang lainnya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan, memperkaya kita. Untuk saya lebih teringat kayak Prof. Surya, belajar matematik itu indah dan disenangi, tapi ini Dr. Jaya dan teman-teman yang lain belajar hukum kesehatan, khususnya medico legal itu ternyata menyenangkan, tidak hanya sebatas bongkar mayat. Begitu kali ya, Dok? Ya, terima kasih. Saya ucapkan salam sehat semuanya. Ya, saya sudahin. Ya, saya sudahin.